Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganes Hristia Julianka dari kelas 11 IPS 3. Di sini, saya akan menjelaskan tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia. Ini bermula pada tanggal 7 Desember 1941, yang dimana Jepang menyerang pangkalan Laut Amerika Serikat yang ada di pelabuhan Pearl Harbor. Penyerangan ini bertujuan untuk melumpuhkan sekutu, yaitu Amerika Serikat dan Belanda. Pada tanggal 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda menyatakan perang terhadap Jepang. Pada 11 Januari 1942, Jepang datang ke Indonesia dengan membawa pasukan kurang lebih 20.000 orang dan mereka datang ke wilayah timur Tarakan di Kalimantan Timur. Pada saat itu, ternyata ada Belanda yang sudah menduduki wilayah itu, dan Belanda merasa tidak senang. Lalu, timbullah pertempuran sengit antara Jepang dan juga Belanda. Jepang pun telah menguasai seluruh wilayah yang ada di luar Jawa. Lalu, dengan begitu Jepang sekarang memusatkan penyerangannya ke Pulau Jawa karena itu adalah tempat di mana pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Bulan Februari sampai Maret tahun 1942, Jepang melakukan serangan laut besar-besaran ke Pulau Jawa. Lalu, pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 tempat, itu ada di Teluk Banten, Eretan Wetan, dan Kragan. Hingga akhirnya Batavia jatuh ke tangan Jepang pada tanggal 5 Maret 1942. Dan akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, dilakukanlah perundingan antara pihak Belanda dengan pihak Jepang. Dari pihak Belanda ada Jenderal Ter Porten dan dari pihak Jepang ada Jenderal Hitoshi Imamura. Perundingan tersebut dilakukan di Kalijati dengan hasil bahwa Jepang mendapatkan wilayah Indonesia dan Belanda menyerah. Akhirnya semuanya resmi kalau Belanda mundur dari penjajahan Indonesia. Kedatangan Jepang ini disambut baik oleh tokoh pergerakan nasional dan juga ada beberapa tokoh yang menyambut baik kedatangan Jepang, di antaranya seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Jepang menarik simpati rakyat Indonesia dengan propaganda gerakan 3A yang kita kenal ada 3, itu ada Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Ada pula kebijakan-kebijakan Jepang yang membuat rakyat Indonesia sengsara. Yang pertama ada Romusha. Romusha itu adalah panggilan bagi orang-orang pribumi yang dipekerjakan secara paksa. Jadi tidak ada waktu berhenti dan mereka harus bekerja setiap hari. Malah sampai memakan beberapa korban jiwa. Yang kedua ada Jugun Yanfu, yaitu di mana para perempuan dijadikan budak seks untuk para tentara Jepang di saat peperangan. Banyak sekali wanita-wanita Indonesia yang diperbudak seperti itu. Yang ketiga ada Seikere, yaitu membungkukkan atau menghormat badan ke arah matahari, terbit setiap pagi. Mengapa? Karena Jepang waktu itu menganut kepercayaan terhadap matahari. Dampak yang diberikan Jepang terhadap Indonesia pada saat menjajah itu sangatlah banyak. Beberapa di antaranya yaitu banyak rakyat Indonesia yang mengalami siksaan fisik, penahanan tanpa alasan, perbudakan seks, hingga hukuman mati. Lalu dampak yang diberikan Jepang juga mengakibatkan banyaknya rakyat Indonesia yang kelaparan dan meninggal dunia karena kelelahan dan tidak makan. Sumber daya alam pun dihabisi oleh Jepang. Ya, karena memang Indonesia memiliki sumber daya alam yang banyak yang menjadikan itu adalah tujuan utama Jepang, karena sumber daya alamnya itu bisa digunakan sebagai kebutuhan perang dan juga industrinya.
Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.